Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan tergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan surat Rasul Paulus pada hari ini, kita mendengar Paulus mengungkapkan bahwa kekuatan Paulus bukan terletak pada dirinya, melainkan kekuatan Paulus terletak pada kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Dalam permenungan saya, kita semua dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kadang kita ragu-ragu dan kita takut. Aduh, saya kurang mampu. Aduh, bagaimana saya bisa melakukan itu nanti di depan orang lain? Ketakutan-ketakutan ini yang membuat kita berhenti untuk mewartakan firman Tuhan. Tetapi pengalaman Paulus hari ini, dia mengatakan bahwa dia orang lemah. Dia membiarkan kuasa Roh Kudus berkarya dalam dirinya, maka segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam pemberitaan sabda Tuhan, kita tidak perlu takut atau ragu-ragu bahwa kita bukan orang yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan kita akan dilengkapi oleh Allah sendiri, asalkan kita mau memberikan diri kita dalam kehidupan kita untuk mewartakan firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Paulus memberikan dirinya untuk mewartakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka jelas tadi dikatakan, aku merendahkan diriku pertama-tama untuk mewartakan Kristus. Maka jelas panggilan Anda dan saya adalah untuk mewartakan Kristus dalam kehidupan kita. Maka kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pemberitaan firman Tuhan itu sendiri akan berjalan mengalir sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yakinlah, Tuhan akan berkarya di balik setiap kelemahan yang Anda miliki dalam kehidupanmu. Pengalaman saya juga bukan orang yang pandai, bukan orang yang belajar secara khusus tentang kitab suci, bukan sekolah bagian kitab suci. Tetapi saya percaya, Bapak, Ibu, melalui permenungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Anda, pertama-tama bukan karena kuasa saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi saya selalu membiarkan diri saya, Tuhan, saat ini saya mau menyampaikan firman-Mu. Pakailah saya orang yang tidak sempurna, Tuhan. Agar persembahan diri saya yang tidak sempurna ini akan menjadi sempurna dalam diri umat-umat-Mu. Karena kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara. Karena Engkau yang tahu, Tuhan, siapa umat-Mu yang saat ini butuh jamahan-Mu, butuh diteguhkan oleh firman-Mu sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, tidak usah takut bahwa kita bukan orang yang hebat untuk mewartakan firman Tuhan. Tapi rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Dan berikanlah waktumu, berikanlah ruang dalam hidupmu, dipakai oleh kuasa Roh Kudus. Maka apa yang Anda anggap itu mustahil,
menjadi tidak mustahil bagi Allah. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan menggunakan kelemahanmu menjadi berkat bagi semua orang yang Anda jumpai dalam kehidupanmu. Karena Tuhan sendiri yang memakai Anda, maka Tuhan akan melengkapi segala kekuranganmu. Seperti yang dialami Paulus yang kita dengar dalam bacaan pada hari ini. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Kadang kami merasa lemah dan tidak berdaya. Kadang kami ragu-ragu dan takut untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, bahwa Engkau sendiri yang akan mengutus kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak takut akan kelemahan kami, tetapi percaya pada penyelenggaraan ilahi-Mu dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.